lagi kita di channel yang penuh imajinasi, informasi gratis, tak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita, sobat-sobat Kicau Jelata, di channel yang penuh inspirasi, imajinasi, dan informasi ini. Ini kita akan coba membahas kembali mengenai kudeta Partai Demokrat ya, atau PD ya. Ada apa sebetulnya yang terjadi di balik itu? Walaupun di video sebelumnya kita sudah mengupas ini secara sepintas, mungkin sekarang ini kita coba untuk mengupas lebih dalam lagi mengenai kudeta ini dan kira-kira apa sih tujuannya gitu kan ya. Dan kemudian apakah kita tidak punya pilihan untuk memperbaiki keadaan ini sebagai civil society gitu kan ya. Kemudian kita tahu bahwa gugatan dari Refli Harun dan si Bang itu Rizal Ramli. Bang Rizal Ramli ya, kandas di MK ya, karena beliau menggugat mengenai 20% presidensial threshold itu kan. Ya. Nah, kalau itu memang sudah kandas, artinya pada tahun 2024 nanti kalau terjadi lagi pemilihan pimpinan nasional atau presiden, tentu saja presidensial threshold yang 20% ini masih tetap dipakai. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan sebagai jelata ya, sebagai civil society untuk memperbaiki keadaan ini? Silakan Bang Kicau, apa pendapatnya Bang? Jadi begini, itu batas minimum pencalonan tersebut tidak hanya berlaku di tingkat nasional ya, di presiden, di pilpres, ya. Tetapi juga berlaku di kabupaten, provinsi, dan kota madya, gitu ya. Konsekuensi dari pemberlakuan pembatasan tersebut adalah terbatasnya pilihan pemimpin oleh rakyat Indonesia, gitu ya. Pemimpin yang diajukan itu eksklusif hanya boleh dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mempunyai suara 20% ke atas. Gitu. Dan itu jelas menutup peluang akan munculnya calon alternatif yang oleh masyarakat dianggap lebih menjanjikan, lebih memberi harapan dibanding calon-calon yang diajukan oleh partai politik. Untuk tingkat presiden itu tidak ada celah kalau pemberlakuan ini tetap jalan ya, undang-undangnya nggak dirubah gitu. Tetapi kita bolehlah menaruh harapan untuk tingkat gubernur, bupati dan wali kota. Ada satu celah yang bisa kita manfaatkan, yaitu dimungkinkannya untuk mengajukan calon independen. Calon independen ini bukan calon yang diajukan oleh partai politik, tetapi calon yang diajukan oleh kelompok masyarakat dengan batasan-batasan yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, ini manfaat dari kita mengambil jalan atau mengambil peluang untuk mengajukan calon alternatif ini ada dua. Satu, sebagai penekan atau partai politik, boleh jadi ya dengan adanya kelompok masyarakat yang mengajukan calon independen, partai politik akan mengikuti kehendak dari masyarakat tersebut, sehingga partai politik tersebut juga bersama-sama dengan kelompok masyarakat akan mengajukan pemimpin alternatif tersebut. Andai kata itu tidak terjadi, nggak apa-apa, karena per undang-undang sepanjang memenuhi syarat, maka tidak ada alasan bagi KPU untuk
tidak menerimanya. Nah, kita berharap bahwa calon independen ini emang calon yang betul-betul diseleksi oleh kelompok masyarakat di daerahnya masing-masing, diseleksi kapasitasnya, diseleksi integritasnya, diseleksi jejak rekam kepemimpinannya dan segala macam gitu kan. Dan pemimpin yang kita seleksi tersebut tidak kita bebani biaya, tidak kita bebani beban finansial. Kita yang mengajukannya lah secara bersama-sama memfunding mereka. Sehingga jika terpilih nanti pemimpin tersebut tidak punya ikatan-ikatan dengan kelompok-kelompok katakanlah pengusaha, katakanlah entah segala macam itu. Jadi dia dalam menelurkan kebijakan-kebijakan tidak punya rantai-rantai yang mengikat kaki-kakinya, gitu, yang mengikat pemikirannya, gitu. Dan dia juga punya keberanian. Karena apa? Karena dia bukan orang yang didudukkan oleh kelompok orang, tapi dia orang yang didudukkan oleh banyak orang, gitu. Dan dia tentu dengan kekuatan yang diberikan oleh masyarakat, dia akan bisa mendedikasikan kewenangan, otoritas yang diberikan kepadanya untuk sebaik-baik kemaslahatan orang banyak atau masyarakat banyak, gitu. Dan untuk memulainya tidak harus menunggu 2024. Sudah saatnya dari sekarang civil society memikirkan hal ini, gitu. Mencari pemimpin, membentuk satu kelompok-kelompok diskusi atau organisasi yang memang ditujukan untuk menyeleksi pemimpin alternatif. Dengan tema besar mungkin, mari kita perbaiki Indonesia dari daerah. Gitu Bung Jela. Oke, luar biasa gagasannya Bang Kica ini. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan ya, karena pasti banyak kendalanya untuk mencari calon-calon alternatif ini kan gitu ya. Kalau kita mengacu ke regulasi yang ada, bahwa jumlah dukungan yang diperlukan sebelum seseorang bisa diajukan sebagai calon alternatif itu dasarnya adalah DPT atau daftar pemilih tetap. Ya. Dan ada yang besarannya, ada yang bervariasi ya. Ada yang 10%, ada yang 16%, 6%, 6,5% dan sebagainya. Seandainya saja nih 10%, berandai-andai dari DPT-nya misalnya ini 1 juta. Ya, 10% berarti 100.000. Ya. Dia harus mengumpulkan dukungan pernyataan 100.000. Itu namanya biaya metrenya aja Bang, 10.000 itu. Jadi dia butuh uang sekian kan gitu ya. Nah, inilah yang harus diemban oleh suatu lembaga independen mestinya yang bisa melakukan itu. Ya. Yang tidak lembaga nirlaba yang benar-benar mencari menyiapkan segala sesuatunya untuk merekrut calon-calon ini. Dan yang paling penting lagi adalah keterlibatan masyarakat yang Abang bilang tadi. Jadi masyarakat sudah mulai mengajukan calon-calon alternatifnya dia. Ya. Tentu saja mereka juga akan melihat siapa sih mereka, orang yang akan diajukan pasti orang-orang yang qualified gitu kan. Ya. Qualified, yang punya integritas dan punya dedikasi dan punya keahlian dan sebagainya. Nah, artinya kita mengharapkan sekali partisipasi dari seluruh masyarakat. Dan kemudian juga kita harapkan partisipasi sebaliknya dari masyarakat. Kalau memang ada tokoh yang dimunculkan, kemudian dia punya track record atau rekam jejak yang jelek, ya dikemukakan gitu kan. Tapi jangan fitnah kan gitu. Ya. Sehingga insya Allah kita akan bisa menjaring orang-orang yang benar-benar qualified untuk kita ajukan di pemilihan kepala daerah. Ya. Tapi yang kembali bahwa partisipasi masyarakat sangat diharapkan ya. Ya. Dan ini kita mengharapkan masyarakat bisa benar-benar mulai dewasa lah ya. Jangan sudah ada tokoh yang terbaik yang kita pilih kemudian difitnah atau diapain. Tapi kalau ada yang jelek ya jangan ditutup-tutupin yang gitu ya Bang ya.
Mudah-mudahan ini ada nih lembaga independen ya yang sudah mulai mengarah ke situ, minimal untuk 2022 ya, dan 2023 ada pemilihan kepala daerah sudah bisa dilaksanakan, apalagi nanti pemilihan daerah yang 2024 ya. 2024. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Nah, gimana Bang? Tindak lanjutnya ini harapan kita sebagai Jelata ada lembaga yang bisa, lembaga nirlaba yang benar-benar terbuka, manajemen terbuka, kemudian diaudit dan sebagainya, bahwa tidak ada kepentingan intrik-intrik di situ ya. Ini mungkin perlu dipikirkan bagaimana caranya untuk menciptakan lembaga itu. Ya, jadi begini, kalau kita lihat dari periode waktu ya, sebenarnya kan pasca 98 setelah Pak Harto jatuh, kita membuat istilahnya itu reformasi ya. Kita bikin tatanan baru ya kan. Kita bongkar ulang beberapa hal-hal yang fundamental dalam perundang-undangan kita gitu. Tetapi kan tujuan utama tidak berubah gitu. Bahwa sebenarnya pemerintah ini atau negara ini dibentuk sebenarnya adalah yang kalau kita kemas itu distribusi keadilan sosial ya. Ya kan? Itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan? Memajukan kesejahteraan umum. Ya, intinya semua distribusi keadilan sosial gitu. Tetapi setelah 20 tahun lebih ya berjalan, ternyata mulai dari daerah sampai tingkat pusat, kalau kita nguping di warung-warung kopi atau kita baca di media-media sosial atau kita ngerumpi di sosial media, topiknya hanya satu, kekecewaan masif bahwa negeri ini belum mampu mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Indikatornya salah satunya adalah maraknya penyalahgunaan wewenang, ya kan? Berseri-seri korupsi dilakukan, mulai dari skala kecil sampai skala masif. Gitu. Nah, artinya apa? Nyanyian kita sama semua. Kita pengen negeri ini benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan pendiriannya. Kita pengen negeri ini menjadi surga bagi kita semua. Kita pengen negeri ini menjadi kebanggaan bagi kita semua. Semua sama tujuannya. Tetapi dalam pelaksanaannya setelah kita lihat, sepertinya ini analisis ya, kita ini disandera oleh kelompok-kelompok kepentingan yang boleh jadi ada di dalam lingkaran kekuasaan, tetapi tidak sedikit yang berada di luar lingkaran kekuasaan. Yang mungkin bisa jadi itu kelompok ekonomi, ya kan? Yang ingin hegemoninya dalam menikmati kue Republik ini tidak terganggu gitu. Sehingga dia punya kepentingan untuk mendudukkan orang-orang yang mau memprotek, melindungi kepentingannya. Gitu. Nah, untuk menjawab semua kegalauan kita, semua keresahan kita tersebut, ya barangkali ya yang mungkin kita lakukan adalah mencari pemimpin alternatif. Dan itu dibolehkan secara undang-undang. Gitu. Jadi tidak cukup kita hanya berkeluh kesah saja, tetapi mari kita manfaatkan peluang untuk kita ajukan calon yang benar-benar kita yakin mampu menjawab semua keresahan kita, mampu mengantarkan kita kepada negeri yang adil, makmur, gemah, ripah, loh jinawi. Gitu. Itu ide besarnya gitu, bahwa untuk mewujudkan, merealisasikan mimpi-mimpi ini tentu tidak cukup hanya 1, 2, apalagi kita rakyat jelata ini saja gitu. Kita berharap para kelas menengah kita yang punya concern tinggi terhadap negeri ini mulailah menginisiasi gerakan ini. Gitu. Dan itu nggak bisa kita tunggu di ujung 2024, harus mulai dari sekarang. Kita mulai
mengakumulasikan kekuatan, mulai menginventarisir calon-calon pemimpin alternatif, mulai menggulirkan diskusi-diskusi kecil di pelosok-pelosok negeri. Barangkali itu, Bung Jela. Oke, jadi Sobat Kicau Jelata, itulah bincang-bincang kita hari ini untuk kita sama-sama bangkit, mencoba ya, mencari alternatif pemimpin dengan tetap mematuhi regulasi yang ada. Tentu saja ini suatu pekerjaan besar, dan mari civil society, para jelata, kemudian juga para kaum madani yang sudah banyak di negeri ini ya, untuk berhimpun, untuk mulai berpikir, bahkan mungkin untuk kembali yang disampaikan oleh Bang Kicau tadi, mulai melakukan diskusi di seluruh pelosok negeri untuk perbaikan kita ke depan. Demikian, mudah-mudahan Kicau ini bisa bermanfaat, dan juga silahkan kalau ada komen, ada masukan ya di channel ini, mungkin juga dengan channel ini kita bisa bergerak ke depan bersama-sama. Demikian Sobat Kicau Jelata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan bahagia. Wabarakatuh.